Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldawati Wahab dengan NIM L0211911046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekotoksikologi Akuatik. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Uji Toksisitas Logam Berat terhadap Benur Udang Windu, Panesmonodon, dan Nener Bandeng Conos-Conos. Dengan nama penulisnya yaitu Rahmatsyah, Dalfiah, Pongmasak, dan Taufik Ahmad. Selanjutnya yaitu latar belakang. Wilayah pesisir sebagai kawasan perikanan budidaya rentan terhadap dampak dari kegiatan sektoral baik dari wilayah hulu maupun hilir. Salah satu limbah kegiatan sektoral yang berdampak penting terhadap kualitas lingkungan hidup perikanan adalah logam berat. Pencemaran logam berat dapat merusak lingkungan perairan dalam hal stabilitas, keanekaragaman, dan kedewasaan ekosistem. Pencemaran perairan oleh logam berat selain berpengaruh terhadap kehidupan organisme akuatik dan kerusakan lingkungan hidup perikanan pantai, juga membawa akibat buruk terhadap kesehatan manusia akibat mengkonsumsi hasil laut yang telah tercemar. Keracunan logam berat dapat bersifat akut yang disebabkan oleh kontaminasi pada dosis tinggi, sedangkan keracunan kronis umumnya disebabkan oleh kontaminasi dalam kadar yang rendah dan waktu pemaparan yang lama. Udang windu dan ikan bandeng sebagai salah satu komoditas andalan di subsektor perikanan cukup peka terhadap pencemaran logam berat, terutama pada fase awal kehidupan. Karena itu, diperlukan informasi nilai toksisitas beberapa logam berat terhadap kehidupan benur windu dan nener bandeng sebagai bahan acuan dalam menetapkan atau meninjau kembali baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri sehingga lingkungan perairan bagi pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir yang rasional dan dapat terwujud. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya toksisitas letal beberapa logam berat terhadap kehidupan benur windu dan nener bandeng sebagai upaya mengkaji berbahayanya logam berat terhadap kehidupan organisme perairan. Berikutnya yaitu metode penelitian. Percobaan dilakukan di Laboratorium Basa Instalasi Tambak Percobaan Maranak, Balai Penelitian Perikanan Pantai Maros. Wadah percobaan berupa bak gelas fiber transparan volume 23 liter yang dilengkapi aerasi dan masing-masing diisi air media bersalinitas 20-25 ppt sebanyak 20 liter. Perlengkapan aerasi dimasukkan untuk memasok kebutuhan oksigen dalam media percobaan. Hewan uji berupa pasir larva, udang windu, dan nener bandeng diperoleh dari tempat penampungan benur dan nener yang berlokasi di Kabupaten Maros dan Pangkep. Ukuran benur dan nener masing-masing berbobot rataan 0,2766 plus 0,0115 gram per ekor dan 0,4656 plus 0,1317 gram per ekor. Sebelum digunakan untuk percobaan, hewan uji diaklimatisasi terlebih dahulu selama 1 minggu. Selama proses aklimatisasi, pakan berupa pelet sebanyak 10%, bobot biomasa diberikan 2 kali sehari pada pukul 08.00 dan 16.00. Setelah proses aklimatisasi, hewan uji diseleksi berdasarkan kondisi kesehatan yaitu tidak cacat, berukuran seragam, dan memiliki pergerakan normal. Kepadatan hewan uji adalah 20 ekor per wadah percobaan. Bahan uji logam berat dalam bentuk senyawa adalah Hg, Cd, Ni, Cr, Pb, Pb, Ghr, dan Cu. Konsentrasi logam berat sebagai perlakuan dalam media uji dihitung dari bobot molekul logam berat dalam senyawa kimia tersebut. Selanjutnya, metode bioseismistatis mengacu pada Anominous 1983 diaplikasikan dalam percobaan dan dilakukan dalam 2 tahapan, yang dimana yaitu yang pertama, uji pendahuluan untuk menentukan konsentrasi ambang atas dan ambang bawah. Kemudian dilanjutkan dengan uji toksisitas akut untuk menentukan nilai median letal conservation pada waktu pemaparan 24, 48, 72, dan 96 jam. Selanjutnya, uji pendahuluan yang berlangsung selama 48 jam tanpa pergantian air bertujuan untuk mengetahui konsentrasi ambang letal yaitu ambang atas atau N dan ambang bawah atau N
Ambang batas adalah konsentrasi terendah di mana semua hewan uji mati dalam waktu aplikasi 24 jam. Sedangkan konsentrasi ambang bawah adalah konsentrasi tertinggi di mana semua hewan uji hidup dalam waktu aplikasi 48 jam. Konsentrasi logam berat yang digunakan adalah uji pendahuluan adalah 0 ppm, 10-2, 1 OR, 1D, 1D, 16, 10 ppm, masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Pengamatan mortalitas hewan uji dilakukan pada jam ke 4, 8, 16, 24, dan 48. Selanjutnya, pada uji ini dilakukan pergantian air setiap 24 jam sebanyak 100% untuk mengurangi efek samping akibat berkurangnya daya racun logam berat, pembusukan ikan yang mati, dan sisa pakan. Pemberian pakan sebanyak 3% bobot biomasa dilakukan 2 jam sebelum pergantian air agar pakan yang tersisa tidak meracuni ikan. Pemantauan kualitas air dilakukan untuk mengetahui dan mencegah efek negatif yang mungkin timbul akibat memburuknya kualitas air sehingga dapat mengaburkan hasil penelitian yang sebenarnya. Parameter kualitas air meliputi suhu air, pH, salinitas, dan oksigen terlarut. Dipantau pada awal percobaan dan setiap 24 jam atau sesaat sebelum dilakukan pergantian media dan akhir percobaan. Pengamatan hewan uji dilakukan pada jam ke-2, 4, 8, 16, 24, 48, 70, dan 96. Hewan uji yang mati segera dikeluarkan dari media percobaan agar tidak mempengaruhi kondisi kualitas air dan kehidupan hewan uji. Dan untuk mengetahui nilai median letal konsentrasi pada waktu pemaparan 24, 48, 70, dan 96 jam, serta nilai interval masing-masing pada limit kepercayaan 95%, data mortalitas yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu probit analisis. Kondisi hewan uji dan kualitas air dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kelayakan media bagi kehidupan hewan uji. Selanjutnya yaitu berdasarkan metode yang digunakan, maka data yang didapatkan yaitu seperti ini, dapat kita lihat bersama-sama datanya. Selanjutnya baik, berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ambang bawah bervariasi antara 10 sampai 2 sampai 102 ppm dapat menimbulkan efek subletal atau kronis, sedangkan untuk nilai ambang atas bervariasi antara 10 sampai 103 dapat menimbulkan efek letal pada benur windu dan nerbandeng. Secara fisiologis, efek tersebut disebabkan oleh menurunnya fungsi organ seperti insang, hati, ginjal, otot, dan syaraf sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut bila berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan pengaruh letal. Terdapat kecenderungan semakin tinggi konsentrasi logam berat dalam media, maka semakin banyak hewan uji yang mati. Diduga karena logam berat dalam perairan semakin banyak diserap oleh hewan uji, sehingga efek toksiknya semakin kuat dan menyebabkan mortalitas pada benur windu dan nerbandeng. Hasil uji toksisitas akut menunjukkan bahwa semakin lama benur udang windu berada dalam medium percobaan, nilai konsentrasi logam berat yang mematikan 50% hewan uji semakin rendah. Berarti keberadaan logam berat dalam medium semakin toksik terhadap kehidupan benur windu. Hubungan antara konsentrasi logam berat dan mortalitas pada setiap perlakuan membentuk suatu garis regresi dengan kemiringan slope function tertentu yang menggambarkan degradasi kekuatan efek toksik logam berat terhadap populasi hewan uji. Dari analisis probit didapatkan kemiringan garis bervariasi antara 2,2632 sampai 5,0885 yang menunjukkan adanya respon benur udang windu yang bervariasi terhadap sifat toksik logam berat. Selanjutnya, hewan uji yang teracuni logam Pb terlihat bagian abdomen menghitam. Hal ini disebabkan oleh pengaruh toksik logam Pb ke dalam organ tubuh melalui jalan darah seperti hati, jantung, limfa, ginjal, daging, dan usus. Logam Pb mengakibatkan kerusakan pada eritrosit darah dan menyebabkan anemia dengan menghambat sintesis hemoglobin. Pb menghambat pembentukan enzim delta amino leoloid aksid dehidrose yang dibutuhkan pada tahap awal pembuatan hemoglobin dalam jaringan hemopoietik. Terhambatnya pembentukan enzim ALAD oleh Pb sangat spesifik dibandingkan dengan logam berat lain seperti CD yang tidak menghambat. Kematian hewan uji diduga akibat akumulasi logam berat dalam jaringan. Hal ini sesuai dengan penelitian Christensen dan Huhn dalam Heart
1987 yang mendapatkan adanya akumulasi logam berat Pb dalam organ ikan estuari, di antaranya berada di limpa, insang, sirip, dan usus. Ramansyah 1997 memperoleh adanya hubungan erat antara kondisi salinitas dengan laju akumulasi Pb dalam daging, organ dalam, dan eksoskeleton pada udang windu. Meningkatnya kegiatan industri, pemukiman, penambangan, dan transportasi darat dan laut menjadi penyebab bertambahnya limbah logam berat ke dalam perairan. Kondisi tersebut akan memicu peningkatan kerusakan ekosistem wilayah pesisir sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat. Pada manusia, logam berat seperti Pb akan mengakibatkan anemia, kerusakan sistem syaraf, urinaria, dan mempengaruhi sistem reproduksi. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, maka diperlukan upaya pengelolaan kawasan pesisir yang terpadu, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan bagi upaya memproduksi bahan pangan yang higienis dan aman bagi konsumen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan tingkat toksisitas logam berat terhadap benur windu adalah Hg CD lebih besar daripada Cu, lebih besar daripada Pb, dan lebih besar daripada Ni, dan juga lebih besar daripada Cr. Masing-masing LC 50 sampai 96 jam adalah 0,0840, 0,8796, 159, 14 B267, 1G8420, dan 22,8268 ppm. Sedangkan urutan toksisitas untuk nilai bandeng adalah Hg Cu lebih besar daripada Cd, lebih besar daripada Cr, lebih besar daripada Ni, dan lebih besar daripada Pb. Masing-masing nilai LC, SO sampai S6 jam adalah 1,544, 3,9316, tempat 769, IO 30ZT, 869257, dan 245,7488 ppm. Dikaji dari nilai LC 50 sampai 96 jam, baku mutu limbah bagi kegiatan industri yang beroperasi perlu direvisi khususnya mengenai kadar Hg dan Cu yang diizinkan. Logam berat, CD, dan Hg bersifat sangat toksik terhadap kehidupan udang windu dan linar ikan bandeng. Sedangkan Ni, Cr, Cu, Pb bersifat sangat toksik sampai toksik sedang. Dengan urutan toksisitas, Hg, CD lebih besar daripada Cu, lebih besar daripada Pb, lebih besar daripada Ni, dan lebih besar daripada Cr. Dan Hg lebih besar daripada Cu, lebih besar daripada CD, dan lebih besar daripada Cr, lebih besar daripada Ni, dan lebih besar daripada Pb untuk linar ikan bandeng. Baku mutu limbah cair logam Hg bagi kegiatan industri baterai kering dan cat berada di atas nilai aman untuk kehidupan benur windu. Sementara logam Cu untuk kegiatan industri soda caustik, plastik logam, dan cat berada di atas nilai aman untuk kehidupan benur windu dan linar bandeng. Nilai ini menunjukkan baku mutu limbah yang ditetapkan masih berpeluang mencemari lingkungan perairan, terutama benur windu dan linar bandeng. Baik, berikutnya yaitu daftar pustakanya yang dapat saya tampilkan seperti ini. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.